Jungle. Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali Songo. Beliau berasal dari Cirebon. Karena itu, nama Sunan Gunung Jati erat kaitannya dengan sejarah kota Cirebon. Namun mengapa dinding-dinding keraton Kasepuhan dan Kanoman Cirebon penuh hiasan piring-piring, porselin Cina pada tembok luarnya? Dan hiasan-hiasan itu juga ditemukan di makam Sunan Gunung Jati. Pertanyaannya, bagaimana hubungan Kesultanan Cirebon dengan dinasti Cina pada waktu itu? Simak video ini sampai selesai. Di sekitar makam Sunan Gunung Jati, cukup banyak hiasan piring-piring antik buatan Cina. Dalam buku babat Tanah Jawi diceritakan, diperkirakan piring-piring porselin antik buatan Cina itu buatan abad 14. Lantas, ada kedekatan apa antara Sunan Gunung Jati dengan budaya Cina? Sebuah versi menyebutkan, Laksmana Haji Kung Wuping telah mendirikan menara mercusuar di atas Bukit Gunung Jati. Pada saat itu juga, dibentuk pula masyarakat Tionghoa Islam di wilayah sekitar menara. Namun sayang, siapa Laksmana Haji Kung Wuping itu tidak ada sejarah yang menguraikan. Tetapi yang jelas pada tahun 1415 Laksamana Cheng Ho pelaut Cina yang juga seorang Muslim mengunjungi pelabuhan Muara Jati. Laksamana Cheng Ho berkunjung sebagai utusan Kaisar Cina dari dinasti Ming. Misinya adalah untuk memperluas pengaruh Islam di wilayah ini. Pada saat itu beliau membawa rombongan yang terdiri dari 62 kapal yang berisi 28.000 orang di dalamnya. Hingga kini, di wilayah Muara Jati merupakan pusat Cina Muslim di Cirebon. Ada kisah menarik tentang kedekatan Sunan Gunung Jati dengan budaya Cina, yaitu tentang kisah pernikahan beliau dengan putri Cina yang bernama Ong Tin Nio. Pada suatu waktu, Sunan Gunung Jati diundang oleh seorang kaisar Cina untuk datang di negerinya. Namun di balik itu semua, Kaisar Cina itu ingin menguji kesaktian Sunan Gunung Jati, yang namanya sudah kondang kemana-mana. Saat bertemu, Kaisar Cina itu kemudian bertanya kepada Sunan Gunung Jati, apakah anaknya Ong Tien Nio itu hamil, apa tidak? Padahal sebelumnya, putri Cina tersebut disuruh oleh ayahandanya untuk mengisi perutnya dengan bokor atau tempat beras. Sehingga membuat perut putri Cina tersebut nampak besar dan terlihat seakan-akan hamil tua. Begitu melihat putri Ong Tien Nio, Sunan Gunung Jati langsung mengatakan bahwa putri sedang hamil. Kemudian, para pembesar Cina yang waktu itu berada di sekitarnya, mereka mentertawakan Sunan Gunung Jati bersama-sama sambil mengolok-olok. Karena mereka tahu, putri sang kaisar tersebut tidak hamil, tetapi hanya dimasuki bokor atau tempat beras yang membuat perutnya nampak besar, seperti orang hamil. Tetapi mereka kaget, karena putri Ong Tin Nio benar-benar hamil seperti apa yang dikatakan Sunan Gunung Jati. Setelah kejadian itu, kemudian kaisar Cina tersebut tidak ingin dipermalukan. Lantas putri Ong Tin Nio dinikahkan dengan Sunan Gunung Jati. Kemudian, dikirimkanlah rombongan pengantin dari Cina ke Cirebon. Rombongan berangkat dengan membawa barang-barang hantaran, di antaranya berupa piring-piring porselin antik, serta barang-barang khas Cina. Sejak saat itulah, barang-barang hiasan buatan Cina banyak dipakai untuk hiasan dinding-dinding Kesultanan Cirebon dan makam Sunan Gunung Jati. Hingga kini, makam putri Cina, Ong Tien Nio, atau Ratu Rara Sumanding berada di sisi makam Sunan Gunung Jati, Cirebon. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan cerita, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang.